Halo guys, apa kabar? Stay lagi di podcast Bogor Update. Ya, kali ini kita akan ngobrol terkait dengan politik Kabupaten Bogor. Dan kita sudah menghadirkan nih ada tamu dari politikus Partai Demokrat. Iya. Ini ada Bung Raden Farid Iqbal Hussein. Wah, panjang sekali namanya Bang ya? Iya, anugerah pembelian orang tua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya panggilnya lebih enaknya Bang Raden ya. Siap. Oh, iya. Apa kabar Bang Raden? Alhamdulillah sehat, Bang Raden Fadil. Jadi nama-namanya sama nih ya. Iya. Jadi kita masing-masing manggilnya Raden juga. Raden juga ya. Siap. Oke, Bang, sibuk apa sekarang Bang belakangan ini Bang? Yang pasti kan gak kerasa ya, pencalonan juga sebentar lagi kan, tinggal beberapa bulan ya. Pasti kita turun ke lapangan, ke masyarakat bersama tim untuk menyapa dan memperkenalkan diri kita lah ibaratnya gitu loh terhadap masyarakat kan gitu loh. Gitu Oke. sih. Jadi rencananya maju di Dapil 6 ya Bang ya? Dapil 6. Dapil 6. Oh, itu kecamatannya Bojonggede, Bojonggede, terus Tajur Tajur Halang, Halang, Ciseeng, Gunung Kemang, Sindur. Ranca Bungur, Gunung Sindur, Parung. Wah, banyak juga ya? 7 kecamatan. 7 kecamatan. 7 kecamatan. Waduh. 7 kecamatan. 7 kecamatan ya. Banyak Iya. juga ya. Tapi sejauh ini sudah keliling 7 kecamatan itu ya? Alhamdulillah sudah beberapa kecamatan kita datangi walaupun belum 7 kecamatan ya. Tapi insya Allah ke depan nantinya kita akan tetap sentuh 7 kecamatan tersebut gitulah. Oke. Kegiatannya udah banyak kayaknya nih ya. Saya lihat di beberapa media sudah mulai aktif gitu ya. Iya, dikit-dikit pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke. Gitu. Tapi respon masyarakat sejauh ini bagaimana? Alhamdulillah positif respon masyarakat. Terus mungkin juga mereka menginginkan perubahan dan perbaikan kan terhadap pemerintahan Kabupaten Bogor ke depannya. Dengan hadirnya kita politikus baru, kita baru belajar kan. Terus mungkin akan memberikan sebuah harapan baru juga buat masyarakat seperti itu sih. Bisa aja baru belajar. Padahal sudah lama aktif di politik kan begitu ya. Saja Bang Raden. Oke. Nah, kalau kita bicara pengalaman, saya juga sudah tahu lah Bang Raden bagaimana pengalamannya terus di pemerintahan maupun di masyarakat sejauh ini kan ya kita tahu lah apalagi Bang Raden ini kan dikenal sekali nih salah satunya kan dekat dengan juga para penguasa-penguasa di Bogor kan begitu. Alhamdulillah. Nah, apa yang memang sering dilakukan sejauh ini salah satunya kepada masyarakat misalkan dengan walaupun caleg sebelumnya kan bukan caleg juga yang dilakukan untuk masyarakat apa yang sudah dilakukan? Iya banyak sih ya. Salah satu contohnya adalah kalau saya itu ketika masyarakat minta bantu jauh sebelum saya saat ini sebagai calon legislatif. Contoh kecil ketika memang mereka membutuhkan dorongan untuk fasilitas di rumah sakit, misalkan kekurangan kamar ICU atau salah satu contoh ICU, saya pada saat itu turun ke rumah sakit. Saya komunikasikan, alhamdulillah tidak lama pasien cepat langsung masuk ke ruangan ICU. Terus ada juga di Bogor Barat malah waktu itu ketika itu ada ibu-ibu yang lahirin terus meninggal bareng bayinya karena BPJS-nya pada saat itu belum dibayar lunas. Saya menjaminkan kepada rumah sakit untuk diperbolehkan dulu pulang ke rumah nanti sambil paralel diselesaikan administrasinya. Jadi salah satu kegiatan yang pernah dilakukan. Pernah dilakukan. Terus dari segi pendidikan pun juga demikian. Misalkan ada keluhan dari masyarakat yang RKB kurang atau apapun, coba kita komunikasikan dengan dinas. Ya alhamdulillah respon dinas juga baik dan di tahun depannya RKB tersebut ditambahkan ruang kelas belajarnya gitu. Itu salah satu buktinya bahwa Bang Raden ini bukan pemain baru sebenarnya atau yang aktif di dunia politik kan begitu Bang ya? Enggak juga sih sebenarnya, itu hanya karena kemungkinan kita sering komunikasi lah sesama orang sesama eksekutif kan dinas di sini. Sering komunikasi dengan baik aja sih. Berarti sering diskusi ya dengan pemerintahan sering sekali. Tokoh-tokoh politik dilakukan ya? Iya, sering sekali gitu loh. Kalau dilihat bagaimana kondisi Bogor hari ini, sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh Bogor hari ini, Bang? Yang dibutuhkan di Bogor saat ini, ya seperti tagline Presiden mungkin ya, percepatan pembangunan. Percepatan pembangunan yang bisa langsung dampaknya
terasa oleh masyarakat. Hmm. Terus yang saya lihat itu yang pertama. Yang kedua, fasilitas publik harus ditambahkan. Contohnya kayak puskesmas. Karena saya turun ke bawah banyak sekali keluhan masyarakat bahwasannya vaskes mereka jauh terhadap puskesmas yang dari tempat tinggal dia. Berarti kan di situ butuhnya penambahan puskesmas di kecamatan. Sehingga tidak sulit mereka untuk ketika sakit memanfaatkan fasilitas BPJS. Keluhan pertama. Keluhan kedua masyarakat adalah BPJS mereka tertunggak. Ketika mereka ingin butuh fasilitas itu, mereka wajib dulu membayar lunas, baru rumah sakit ingin menangani. Nah, seharusnya kan pemerintahan di sini hadir dalam artian tangani dulu pasien tersebut, baru nanti paralel bisa dibereskan administrasinya. Dan banyak solusi lain seharusnya pemerintah tuh hadir di situ, sehingga masyarakat benar-benar bisa merasakan hasil daripada yang mereka bayar pajak setiap tahunnya kepada pemerintahan. Berarti itu di dunia kesehatan salah satunya. Salah satu dunia kesehatan. Puskesmas harus ditambah. Harus ditambah. Karena emang terlihat masih sangat jauh untuk masyarakat masuk ke puskesmas. Betul. Puskesmas harus ditambah. Banyak sih yang memang harus dibenahi. Kalau dari infrastruktur gimana, Bang? Infrastruktur. Bicara di Dapil 6 aja. Dapil 6, infrastruktur kalau menurut saya masih kurang ya. Kurang ya? Kurang. Dari data yang saya punya dari tahun 2019 sampai dengan saat ini, mungkin peringkat ketiga kali ya Bogor Utara itu dapil saya untuk segi bahasanya itu segi perhatian porsinya peringkat ketiga lah dibanding Bogor Barat, Bogor Selatan ataupun Bogor Timur, kita masih di bawah Bogor Utara. Nah ini yang PR. Perhatiannya kurang gitu maksudnya? Mungkin ya, mungkin kurang, mungkin juga apa yang menyebabkan kemungkinan kurang tadi, Bang? Yang menyebabkan kemungkinan kurang suara mungkin ini. Bukan kurang suara, mungkin lebih kurang teriak. Lebih minim data yang diterima oleh parlemen untuk ketika di badan negara. Minim data dalam artian apakah saya nggak tahu ya apakah anggota dewan yang sudah terpilih memiliki data hasil musrembang desa, musrembang kecamatan, sehingga mereka bisa bersuara dengan data. Karena kan kalau kita berbicara dengan eksekutif ini kan orang pintar semua, dan mereka PNS. Tidak mungkin kalau tidak cerdas, tidak pintar, mereka bisa jadi PNS, kan begitu ya. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang pintar dan cerdas, yang kita butuhkan adalah data. Karena kalau ketika kita berargumentasi tidak ada data, tidak ada dasarnya, itu pasti akan mentah. Gitu loh. Mungkin minimnya data yang dimiliki oleh anggota dewan di Dapil 6 mungkin gitu loh. Gitu. Artinya dengan hadirnya Bang Radin di Dapil 6 salah satunya adalah bagaimana menunjang data sehingga percepatan itu harus bukan lagi nomor 3 gitu. Kalau bisa nomor 1 kan gitu. Amin, mudah-mudahan seperti itu. Karena kita lihat Bogor Utara ini kan termasuk gerbangnya Kabupaten Bogor. Kita berbatasan dengan Tangerang Selatan, kita berbatasan dengan Kota Madya Depok. Dan kita pun punya di situ sumber daya yang luar biasa kan Bogor Utara gitu loh. Sehingga kalau misalkan pembangunan infrastruktur itu berjalan dengan baik, saya rasa dampaknya pun ke feedback ke pemerintahan juga akan lebih baik dengan naiknya harga tanah, dengan akses kita buka kan begitu loh. Sehingga banyak juga yang datang untuk berdomisili atau tinggal dari daerah manapun masuk ke Kabupaten Bogor, khususnya Bogor Utara. Dengan banyaknya penduduk baru ini kan mereka akan bayar pajak ke kita, pajak bumi dan bangunan. Nah itu kan menambah PAD juga gitu loh. Ada siap komitmen dong nanti ya untuk infrastruktur ini didorong penuh ya? Iya siap lah. Contoh kecil aja yang kepending adalah flyover Bojonggede Kemang. Itu kan kalau itu sudah terbangun itu luar biasa itu pasti untuk dampaknya ke masyarakat. Bojonggede, Tajur Halang, Ciseeng, Kemang itu akan terasa. Gitu. Peningkatan dari apapun itu ya kayaknya. Iya. Dari infrastruktur, harga tanah juga. Sudah otomatis semuanya naik. Semuanya naik. Dan secara otomatis kan ketika naik itu kan kita mengangkat daripada ekonomi masyarakat. Ya. Gitu loh. Kesehatan, infrastruktur, pendidikan bagaimana di sana, Bang? Pendidikan pun demikian, masih kurangnya kita. Yang saya lihat adalah bangunan pendidikan. Sarana prasarananya masih kurang dengan jumlah penduduk ya.
tidak sebanding dengan prasarana yang ada, sekolahan yang ada di negeri, gitu loh. Sehingga sering sekali mereka akhirnya ngambil ke swasta, gitu loh. Jadi kalau pendidikan ini sarana dan prasarananya kita coba maksimalkan, kita tambah baik. Mungkin kalau kita bangun SD baru atau SMP baru membutuhkan kos yang besar, mungkin salah satunya disiasatin dengan menambah RKB, gitu loh. Tapi kan balik lagi ke sana, kelas baru ya. Kita harus lihat juga kemampuan daripada lahan yang dimiliki oleh pemerintah. Itu yang harus kita lihat juga ke sana, gitu. Oke, artinya perlu ada penambahan sekolah baru atau ruang kelas baru lah, katakan paling. Betul, untuk menyerap daripada murid-murid ataupun warga, gitu kan, di situ. Gitu. Oke. Bicara anak muda, Bang. Ini kan Bang Raden nih masih muda juga nih kan, dan energik sekali nih. Jadi kalau kita bicara anak muda hari ini bagaimana, Bang? Sejauh ini terutama di Dapil 6 nih, Bang. Anak-anak muda Dapil 6 ini mereka punya potensi seharusnya yang bisa lebih digali ya. Potensi bisa lebih digali, dan kita memberikan wadah terhadap mereka kan, gitu ya. Dengan karang tarunanya harus lebih diaktifkan kembali kan, gitu loh. Terus kita harus juga munculkan mungkin dari Dapil 6 bisa menjadi salah satu pimpinan di kabupaten untuk Karang Taruna ataupun KNPI, sehingga benar-benar inspirasi mereka atau kreativitas mereka bisa disalurkan dengan baik, gitu loh, untuk anak muda di sana, gitu loh. Oke, karena di sana kan tadi apalagi dekat dengan Tangerang Selatan, kan gitu, kota ya gak? Kota, betul. Betul, artinya perkembangan dinamika kepemudaan tuh pasti tinggi juga, pasti kan tinggi, gitu. Pasti tinggi. Iya, seharusnya memang ini harus ada dorongan aktivis-aktivis kan gitu. Iya, karena Barat juga pasti kan bermulai dari aktivis nih kan. Jangan lupa itu kan, itu penting. Jangan lupakan sejarah kita kan gitu. Sering di lapangan dan lain-lain, ini penting anak muda ini kan. Dan memang mereka harus kita didik untuk berpikir kritis terhadap pemerintah. Karena pemerintah butuh itu. Jadi siap dong nanti dikritik ya? Siap lah. Kan biasanya mengkritik kan gitu. Siap. Kritik itu adalah sebuah, kalau buat saya pribadi, adalah sebuah pecutan untuk saya. Membuktikan. Gak usah dijawab. Jadi ketika orang mengkritik kita nggak usah respon negatif terhadap yang mengkritik. Kita diam kan, kita bekerja, kita tunjukkan, sehingga akhirnya mereka sendiri yang akan berbicara. Oh ternyata dia tidak seperti yang gue kira ya. Gitu. Oke. Karena begini, banyak juga background aktivis yang akhirnya maju dalam pileg ya, salah satunya lah, lebih banyaknya ya. Walaupun juga ada banyak yang akhirnya maju ke dalam pilkada maupun yang lain gitu. Tapi lebih banyak di pileg nih. Dari aktivis masuk dan duduk di kursi DPRD kabupaten misalkan hari ini lah. Tapi ternyata pasca dia sudah duduk, diam, Bang. Apakah Bang Raden begitu nanti? Diam atau tidaknya itu kan tergantung pandangan daripada masyarakat sendiri ya. Kalau saya pun melihat senior-senior saya yang sudah jadi, mereka tidak diam, mereka tetap bekerja. Cuman bekerja mereka kan sesuai dengan komisi yang mereka duduki kan, gitu ya, seperti itu kan. Nah kalau saya pribadi sih lebih ke ketika saya duduk nantinya, saya benar-benar akan tegas ya, itu saya butuh data. Jadi kita berbicara tuh enak. Kalau kita berbicara tapi kita tidak punya data yang valid, kesulitan juga kita untuk kerasnya kan terhadap eksekutif kan, begitu ya. Oke. Berarti kan, kalau by data itu berarti sering turun ke lapangan dong. Seharusnya. Jadi kalau misalnya nggak punya data berarti dia nggak sering turun ke lapangan dong, Bang. Mungkin bisa jadi, tapi kan balik lagi. Ketika kita duduk, pentingnya kita tetap merawat daripada tim kita. Karena yang mempunyai data itu kan ada di tingkat desa. Apabila kita ketika duduk kita tidak merawat tim kita, secara otomatis bagaimana data itu bisa masuk ke kita. Tapi kalau kita tetap rawat, komunikasi berjalan dengan baik, semua kan berjalan dengan baik juga sih. Balik lagi lah, nawa itu seseorang itu ketika maju apa? Kalau memang nawa itu seseorang itu ketika maju untuk kepentingan luas, kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sebuah golongan, hasil kerjanya pun akan berbeda. Oke.
Artinya memang jangan sampai akhirnya setelah duduk, ya kan malah malas bersuara lagi gitu kan? Iya. Karena takut dikritik kan nantinya kan begitu. Betul, Bang. betul. Bingung kan mengkritik Kalau diri justru sendiri gitu. saya justru kepengen banget untuk selalu dikritik ya, karena diingatkan ya. Diingatkan. Karena ketika wujud orang itu mengkritik kita, memberikan sebuah masukan, wujud orang itu peduli dan sayang. Jangan sampai ketika kita sudah duduk, kita tidak minim sekali kritikan, minim sekali masukan daripada masyarakat. Saya takut malah kalau misalkan sampai terjadi seperti itu antara dua, antara orang udah akhirnya masa bodoh dengan kita, atau memang kerja kita sudah baik kan gitu loh. Nah ini yang sulit membedakan. Tapi ketika orang itu mengkritik, berarti orang itu masih mengharapkan sebuah perubahan dari kepanjangan tangan kita. Oke, jadi pertanyaannya begini Bang, apa yang menjadi bedanya Bang Radin dengan caleg-caleg yang lainnya di Dapil 6, terutama dari Partai Demokrat? Ya dari wajah aja udah beda ya, mungkin gantengan saya kali. Iya. Ya mungkin ya, mungkin. Kalau saya lihat mungkin gantengan saya dibanding caleg yang lain gitu loh, Dapil 6. Itu kan hanya beda ya, kan. Penting ini ya. Ya penting lah. Penting lah. Paling tidak kan ketika kita turun, orang kan lihat oh rapi ya gitu loh. Mungkin itulah pembedanya. Kalau kita berbicara lebih dalam, setiap manusia, setiap individual, saya meyakini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Saat ini saya tidak ingin berbicara kekurangan kompetitor saya apa, saya tidak ingin seperti itu. Yang jelas saya ingin menonjolkan sisi positif yang ada di diri saya dan sisi negatif diri saya. Itu yang selalu saya sampaikan kepada masyarakat di bawah. Karena ketika saya turun ke bawah, saya tidak hanya menyampaikan sisi positif, tapi saya juga menyampaikan sisi negatif atau kelemahan diri saya. Berani ya? Ya kenapa tidak? Untuk menjadi lebih baik, masyarakat harus tahu kelemahan kita. Karena ketika kelemahan kita tahu, masyarakat akan menutupi kelemahan kita sehingga kita menjadi lebih baik dan lebih sempurna lagi di dalam dunia politik. Ketika masyarakat sudah bisa nerima kurangnya kita, saya meyakini mau berapa ratus ribu pun kalian bayar suara masyarakat saya, nggak akan goyang masyarakat saya. Karena dia sudah nerima kurangnya saya, bukan lebihnya saya. Oke. Waduh. Politikus jujur ini, calon politikus jujur ini. Amin. Kalau 100% amanah saya meyakini tidak ada. Mau siapapun orangnya. Tapi paling tidak kita berusaha untuk setiap harinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan bekerja lebih baik lagi setiap harinya. Itu aja sih. Karena kesempurnaan kan cuma milik Allah kan, bukan kita. Kita cuma manusia biasa, tempat lumurnya dosa nih ya kita. Kita hanya bisa berusaha menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Pertanyaannya apakah lo mau berusaha menjadi lebih baik? Kan itu doang. Makanya berani tadi menyampaikan bukan hanya kelebihannya. Kan biasanya yang disampaikan hanya kelebihan tuh. Betul. Jarang yang mau bicara tentang kelemahan atau kekurangan. Betul. Kalau sosok Bang Radin berani bicara kekurangan di depan masyarakat. Responnya sejauh ini masyarakat gimana? Positif. Saya bilang kok, salah satu kelemahan saya, kita tidak bisa pungkiri dalam dunia politik itu di Indonesia high cost. Politik di Indonesia mempunyai cost yang tinggi ketika kita terjun di dunia politik. Itu saya sampaikan. Kelemahan saya adalah saya tidak punya seperti mungkin caleg-caleg lain yang memiliki kemampuan secara ekonomi lebih. Tidak, saya tidak punya itu. Bukan berarti saya tidak bisa untuk cari pinjaman sana sini, mungkin bisa saja. Tetapi saya meyakini lebih banyak mudorotnya dibanding manfaatnya. Ketika saya melakukan hal demikian, saya bilang gitu. Jadi kalau ketika Bapak Ibu semua kumpul di sini berharap diberikan uang, diberikan sesuatu oleh saya, Bapak Ibu salah. Itu kelemahan saya. Tapi ketika Bapak Ibu kumpul di sini ingin merasakan 5 tahun menjadi lebih baik di tempat tinggal Bapak Ibu sekalian, dalam hal bidang apapun, insya Allah tepat Bapak Ibu duduk di sini. Langsung coblos aja lah, langsung coblos kayak gitu ya. Langsung coblos ya. Iya. Gitu. Berani ya bicara itu ya. Berani. Karena biasanya kalau untuk bicara kan gimana caranya lah ya, artinya membranding diri ya. Yes. Pencitraan lah. Pencitraan banget terkait dengan dirinya. Sampai akhirnya belum tentu juga sebenarnya nanti akhirnya kecewa kan masyarakat. Betul. Itu banyak yang akhirnya seperti saya enak ngomong pahit dengan masyarakat sehingga masyarakat tahu gitu loh. Dan masyarakat lebih pintar dan cerdas. Karena saya edukasi ke masyarakat seperti ini. Nah, coba kita belajar dari tetangga kita.
Tetangga paling dekat adalah provinsi, bukan Jawa Barat karena terlalu jauh Jawa Barat. Berkaca dengan provinsi DKI Jakarta. Bagaimana ketika Pilkada 2017 kita sama-sama mengetahui modal mungkin gedean daripada incumbent pada saat itu, yaitu Bapak Ahok. Tapi kenapa Anies Baswedan yang terpilih dengan Sandi? Karena di situ masyarakat sudah pintar dan berpikir. Uang ketika dikasih, sumbangan apapun ketika dikasih oleh calon lain, itu rezeki diterima. Tapi masalah milih, kita harus lihat kualitas siapa orang yang ingin dipilih. Jangan sampai kita salah memilih, kita menyesal 5 tahun. Dan saya tidak melarang kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ketika saya ketemu di lapangan, ketika saya sosialisasi, ingin menerima sumbangan dari caleg manapun, uang dari caleg manapun, silakan, itu rezeki bapak ibu. Saya di sini hanya menekankan untuk memilih, pilihlah yang berkualitas dan mengerti bekerja seperti apa nanti di parlemen. Sehingga apa yang menjadi aspirasi bapak ibu bisa disampaikan dengan baik dan diwujudkan oleh eksekutif. Kunci poin pertamanya adalah kedekatan. Sejauh mana kedekatan daripada calon-calon bapak ibu dengan eksekutif yang ada di Kabupaten Bogor. Ya. Itu aja kuncinya. Kalau berarti udah nggak perlu dipertanyakan lagi dong ya? Ya kalau saya sih nggak mesti berbicara. Ya masyarakat bisa melihat dan menilai sendiri. Karena alhamdulillah beberapa case pun masyarakat minta tolong saya dijembatani dengan beberapa SKPD di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Gitu loh. Termasuk kalau kata orang perizinan mahal untuk pesantren segala macam. Ada salah satu pesantren Tajuralang yang nggak mesti saya omongin pesantrennya. Itu saya belum duduk, saya bantu untuk pengurusannya, komunikasikan dengan dinas, 0 rupiah, alhamdulillah. Tanpa biaya seperak pun, 0 rupiah, izin semua keluar. Pesantren ya? Pesantren. Yang biasanya kan ada ini itu gitu loh ya? Nah, mungkin saya nggak tahu. Yang jelas kalau ngurus perizinan, contohnya salah satu pesantren, itu 0 rupiah. Nah kalau IMB kan kewajiban dia membayar kepada pemerintah. Betul. Tapi untuk pajak lah ya, untuk dokumentasi dokumennya semua lancar sehingga bisa jadi ke IMB. Kalau kata orang butuh pelincin segala macam, alhamdulillah pesantren tersebut tidak butuh itu, prosesnya cepat dan 0 rupiah. Dan itu dibantu oleh Bang Radin? Iya. 2 tahun yang lalu lah. Jadi mungkin mereka juga udah bisa merasakan lah. Artinya sebenarnya kita ingin di dewan pun sudah bisa berbuat. Jadi dalam artian gini, ketika kita menjadi seorang politikus, berani terjun ke politik, nggak mesti lo harus jadi pejabat, lo berbuat ke masyarakat. Belajarlah dulu sebelum lo menjadi pejabat. Ketika lo jadi, lo nggak bingung bekerja buat apa. Tapi kalau lo baru mau belajarnya ketika lo harus duduk dulu, nah itulah mungkin kebanyakan ketika duduk bingung. Cuma gara-gara punya uang gitu salah satunya. Oke, saya selalu bilang masyarakat, silakan mau siapapun caleg masuk ke desa ini, ke RW ini, terima Pak, jangan ditolak. Itu rezeki Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika untuk memilih, silahkan tanya ke hati nurani. Bisakah si A yang memberikan ini, si B yang memberikan ini, si C yang memberikan itu bisa benar-benar bekerja untuk Bapak Ibu semua. Karena kita ini hadir sebagai anggota dewan adalah pelayannya masyarakat, kepanjangan tangannya mereka. Kalau bahasa kasarnya itu kacungnya masyarakat itu anggota dewan. Anggota dewan. Artinya dari sekarang sudah memaknai hal itu ya dalam dirinya ya? Iya. Itu seharusnya anggota dewan. Biasanya kalau sudah jadi anggota dewan beda tuh. Justru menurut saya anggota dewan itu seharusnya malu. Ketika dia duduk mau berlagak sombong terhadap masyarakat, malu kalau menurut saya pribadi. Karena kenapa? Lu tanpa suara masyarakat lu bukan siapa-siapa, Bos. Mau duit lu miliaran juga kalau masyarakat nggak milih lu nggak bakal duduk. Siapa lu? Kan kasarnya seperti itu. Ya. Gitu. Oleh karena itulah saya mengajarkan, mengedukasikan masyarakat seperti itu. Lihat sosoknya, lihat cara kerjanya, lihat adabnya terhadap masyarakat seperti apa. Tentukan pilihan di situ. Saya coblos lagi deh kalau begitu. Kalau gitu kita ngopi dulu, Pak. Ngopi lah, Pak. Ngopi dulu. Saya langsung tersentuh ini.
mendengar apa namanya isi curahan hati dari sosok Bang Raden. Luar biasa. Tersentuh saya. Iya. Untungnya saya iya. salahnya saya bukan orang DPR namanya gitu. Iya. Coblos saya lah ya. Tapi paling nggak teman dan keluarga banyak kan. Oh banyak. Tenang aja lah ya. Iya, tapi itu penting lah ya Bang ya, Iya. karena kejujuran dalam memulai ya. Iya. Ini kan memulai. Iya. Itu penting. Jangan sampai akhirnya nanti di tengah-tengah atau pas saat duduk baru terasa atau baru dibilangin baru gitu kan. Betul. Itu yang akhirnya terjadi kan gitu. Kejujuran di awal itu penting kan gitu. Betul, lah, betul, gitu, kan. betul. Jadi makanya berani bicara tentang kelemahan ya. Betul. Bukan hanya kelebihannya saja. Betul. Gitu. Oke. Jadi jangan melihat saya bilang ke masyarakat apa yang saya berikan ketika masyarakat hadir dalam pertemuan saya. Tapi lihatlah manfaat ke depannya apa. Karena kalau ibu menilai atau bapak menilai apa yang saya berikan saat ini, maka siap-siap. Begitu-gitu aja. Dapilnya makan begini-gini aja. Siap-siap 5 tahun ke depan, 10 tahun depan, kita utara yang dekat dengan perbatasan perkotaan lebih tertinggal pembangunannya dibanding daerah lain. Tapi kalau Bang Raden yang jadi, Insya Allah nanti masyarakat akan buktikan. Udah saatnya Dapil 6 manggung di Kabupaten Bogor. wih, jadi jauh nih pikirannya nih ya. Kalau manggung di Kabupaten Bogor gitu ya. Udah saatnya gitu loh. Oke. Udah saatnya. Amin amin. Punya mimpi besar berarti ya untuk Kabupaten Bogor ini ya Bang. Ya, besar sekali mimpi saya di Kabupaten Bogor. Karena kalau kita lihat Kabupaten Bogor ini sebenarnya sudah terlalu luas dan seharusnya sudah menjadi provinsi Kabupaten Bogor ini. Apa yang membuat Bang Raden ini punya mimpi besar di Kabupaten Bogor? Apakah dorongan pribadi kah? Atau ada orang lain? Atau karena sering ke lapangan dan membantu masyarakat sehingga akhirnya terdorong kah? Atau apa yang membuat Bang Raden maju ke Pileg salah satunya lah hari ini misalkan? Padahal kalau nggak maju di Pileg pun tadi hal-hal lain sudah dilakukan gitu dan bisa dan sudah kenal. Tidak perlu jadi dewan dulu baru kenal dengan kepala dinas mana misalnya, nggak perlu gitu. Atau politikus mana atau ketua partai mana, kan nggak perlu kan? Nah kenapa harus masuk ke DPR di hari ini? Legislatif ini kan mengontrol eksekutif ya. Kalau saya sudah menjabat, kontrol saya bisa lebih luas. Bisa lebih luas. Karena ketika saya belum menjabat, jadi kenapa saya niat maju itu ya karena memang dorongan dari masyarakat di bawah yang memang betul-betul membutuhkan seorang controller. Wakil rakyat yang benar-benar bekerja 24 hour, dia harus siap untuk melayani masyarakat. Dan itu insya Allah ketika saya duduk saya akan lakuin itu. Nggak berubah ya? Nggak akan berubah. Karena makanya saya bilang saya siap ditegur dong ya? Siap ditegur. Siap ditegur gak cuma dengan masyarakat, siap ditegur juga oleh eksekutif. Kenapa? Karena eksekutif akan pusing dengan saya duduk. Karena saya pengen eksekutif itu benar-benar bekerja dengan baik untuk masyarakat. Oke. Apalagi pejabat-pejabat eselon 4, eselon 3, eselon 2. Ya mereka punya tunjangan yang luar biasa. Itu kan tunjangan mereka dapatkan dari siapa? Dari masyarakat. Makanya jangan kaget nanti ketika saya terpilih, entah waktunya kapan dan saya tidak akan memberikan info, saya akan sidak. Sidaknya pun malam-malam. Saya akan membantu kerja bupati eksekutif dengan baik. Saya kontrol baik itu dinas kesehatan, baik itu PUPR, itu pekerjaan. Saya tidak akan pedulikan komisi saya nanti komisi apa. Karena ketika saya sudah kembali ke rumah, buat saya mengartikan saya sudah di luar komisi kerja saya. Kerja saya sebagai betul-betul anggota legislatif, yaitu wakil rakyat. Maka saya bebas. Di luar jam kerja anggota DPRD, saya bebas untuk bisa masuk ke kesehatan, saya bisa masuk ke pendidikan, saya juga bisa masuk ke infrastruktur, yaitu PUPR. Saya bisa kontrol itu semua. Ketika memang di situ tidak baik, ya maka siap-siap. Kalau kesehatan di rumah sakit, kepala dinas, ya tahu-tahu tengah malam saya telepon suruh datang ke RSUD. Karena saya kerja yang menggaji saya masyarakat. Kan saya bilang, saya ini kalau bahasa kasar itu saya sudah mengartikan ketika saya duduk, saya ini kacungnya masyarakat. Masyarakat itu tuannya saya. Maka sudah sepatutnya selayaknya saya bekerja dengan baik untuk mereka.
Biarkan masyarakat saya tidur nyenyak. Biarkan Bang Raden yang bekerja. Biar saya turun. Ya. Gitu loh. Jangan kebalik. Kita sebagai pejabat yang tidurnya nyenyak, masyarakat kelaparan. Masyarakat menjadi pesakitan. Jangan dibalik seperti itu. Justru kita yang kelaparan sebagai pejabat, kita yang kurang tidur, masyarakat tidur nyenyak. Karena mereka bos kita. Ya. Kita cuma kacungnya. Jangan dibalik. Keren. Mungkin Bang Fadil ibaratnya sebagai Keren. seorang owner sebuah pengusaha. Ya kan? Masa anak buah Bang Fadil tidur nyenyak sementara Bang Fadil di lapangan terus? Atau kan terbalik. Yang seharusnya Bang Fadil dengan santai di rumah bersama anak istri, yang bekerja di lapangan adalah anak buah. Karena yang menggaji anak buah adalah bosnya. Analoginya kan seperti itu kita. Iya. Wakil rakyat, bupati yang gaji siapa? PNS, ASN yang ngegaji siapa? Masyarakat. Jadi berbaktilah kepada masyarakat gitu ya. Iya, jangan salah loh, jabatan kita itu ada pertanggungjawabannya nanti. Jangan sampai karena kita tidak benar-benar bekerja dengan baik, nantinya nggak jadi masuk surga karena ada masyarakat yang nuntut. Ya. Jadi sudah menyadari semua sebenarnya Bang. Ya. Bang Raden ini ya. Jadi tinggal nanti kita lihat di tahun 2024. 24 setelah Oktober pelantikan kita lihat. Bismillah ya. Bismillah. Makanya saya udah bilang tagline-nya adalah ke masyarakat itu. Tos wayahnya dapil genep Lumanggung, Kabupaten Bogor. Gitu loh. Udah saatnya. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau nggak dengan kita, siapa lagi? Saya tidak akan menjadi siapa-siapa tanpa masyarakat. Kenapa saya akan berani keras, mengkritik, menjalankan sesuai aturan? Karena saya punya power yang kuat di belakang saya. Itu adalah bos-bos saya, masyarakat saya. Ketika saya laporan ke masyarakat, saya sudah perjuangkan, ternyata ada kendala ini, tinggal masyarakat yang turun. Pusing gak tuh pemerintah? Pusing pasti. Siap-siap ini pemerintah nih ya. Artinya memang pemerintah akan sibuk, tetapi masyarakat akan tenang kan begitu? Betul. Sudah seharusnya dan selayaknya seperti itu kan gitu. Iya, betul. Mantap lah. Artinya kita tunggu di tahun 2024. Siap-siap ini semua masyarakat Dapil 6, jangan lupa nih pasti ya. Pastinya dong. Dengan Bang Raden ini. Betul. Jadi yang sudah disampaikan ini kan kita share semua kepada masyarakat Dapil Harus. 6 terutama. Dapil 6 terutama. Gitu. Ya, siap berarti ini kita share ya? Sharing loh. Harus. Oke. Karena saya siap banget. Saya siap sekali masyarakat datang ke rumah saya atau ke RFI Center 24 jam. Karena 2024, 2025 ini videonya akan muncul lagi kalau Bang Raden nanti terpilih gitu. Cocok ya. Dan ini pun menjadi warning daripada nanti calon bupati yang akan mencalonkan. Iya. Karena ketika saya terpilih, karena baru pilkada kan, Iya. Pendaftaran dimulai kan. Betul. Nah ini buat warning mereka. Ketika mereka ingin mencalonkan, gue benar-benar siap kan nih mengabdi kepada masyarakat. Kalau nggak siap kacau nih. Ada satu orang nih. Dan saya meyakini dewan-dewan lain ketika kita berani seperti ini akan sama. Karena mereka pun menginginkan, mereka pun punya niat yang sama seperti saya, yaitu adalah membuat masyarakat tidur dengan nyenyak di rumah. Kita bekerja untuk masyarakat. Oke. Ketika masyarakat melek, memastikan to be confirm semuanya. Selesai ya. Selesai. Oke, nanti kita akan panggil semua tuh calon bupati-bupati nanti ke depan itu ya. Oh, cocok itu. Iya, dan dengan dasar tadi yang disampaikan salah satunya oleh Bang Raden gitu ya. Thank you. Siapkah benar-benar mereka bekerja menjadi pelayan masyarakat? Oke. Kan begitu. Oke. Kalau Bang Raden? Siap dong. Siap. Oke, udah selesai lah. Thank you banget Bang Raden Sama-sama, ya Bang Fadil. atas waktunya ya. Sama-sama Bang Curahan Raden hatinya juga luar biasa banget. Siap. Yang kita benar-benar tunggu dari sosok caleg muda yang energik Siap. seperti Bang Raden ini akan Iya. maju manggung dari Dapil 6 untuk Kabupaten Bogor. Betul. Oke. Thank you banget Bang Raden. Thank you Bang Sukses ya. Raden. Sukses juga buat Bogor Update podcastnya. Thank you. Jangan lupa subscribe ya. Share, di komen, Iya. masukan-masukan kalian penting banget untuk membangun Bogor Update ke depan. Oke. Thank you. Thank you. Sip Bang ya. Fadil. Kita Thank you. next time ketemu lagi. Saya Fadil. Bye.